Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Guntur Nur Cahyanto di channel Guntur EduTech. Baik, di sini kita akan coba untuk mempublish ebook kreator ya, yang kemarin kita sudah membuat dengan menggunakan Flip PDF Corporate ya Edition. Nah, datanya seperti ini. Jadi ini adalah ebook yang sebelumnya kita sudah membuat dan merancang ya. Nah, ini kita buka. Baik, setelah kita sudah membuka filenya, maka selanjutnya kita publish, yaitu dengan cara klik publish, kemudian publish di sini ya. Nah, kemudian di sini kita tentukan lokasinya, di mana tempat browser atau hasil publish ini akan kita simpan. Nah, di sini misalnya saya simpan di dokumen, kemudian saya buat folder baru, misalkan di sini ebook ya, interaktif Guntur misalkan. Nah, di sini saya select folder ya. Kemudian saya kembali lagi, maka di sini sudah akan muncul ebook interaktif Guntur di sini ya, berubah ya. Kemudian untuk HTML title-nya ini misalnya kita ganti, misalkan modul PJOK ya, kelas 10 misalkan bola, misalkan di sini adalah bola basket gitu ya. Oke, kemudian di sini yang kita pilih adalah HTML5 only. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita pastikan di sini HTML kita pilih .html ya. Nah, setelah kita memilih settingan ini, kalau sudah klik convert ya di sini. Baik, nah di sini kan sudah selesai terpublish. Your book has been published successfully. Nah, kita klik open folder untuk menuju ke lokasi folder tersebut. Ya. Nah, dia akan muncul seperti ini, kita klik. Nah, jadi filenya ada 3 di sini ya. Ini apa ini? Oh ya, jadi nanti di sini ada hasilnya sini semua ya, file 4 file ya, 3 atau 4 file. Nah, ini kita untuk melihat hasil secara offline, ini kita double klik yang indeksnya. Baik, nah seperti ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah jadi file PDF-nya, ebook kreatornya, ebook interaktifnya ya. Nah, selanjutnya ini kan bergerak atau dimainkan secara offline. Nah, bagaimana kalau kita mau online kan ya? Biar nanti bisa diakses di mana saja dan kapan saja ya, di berbagai perangkat ya, device ya. Maka langkah-langkahnya di sini kita butuh ini kita close dulu ya. Kita butuh penyedia layanan hosting ya. Nah, di sini saya menggunakan 00 web host ya. Ketik aja 00 web host ya, jadi webhost.com ya, 00 webhost.com. Nah, di sini kita akan coba mendaftar terlebih dahulu. Misalkan sini saya klik web hosting gratis. Nah, ini untuk memeriksa koneksi ke situs itu apakah aman gitu ya. Nah, kita harus melakukan verifikasi. Nah, setelah aman, nanti dia secara otomatis akan menuju ke website tersebut. Nah, di sini kita akan mendaftar ya, karena di sini web hosting gratis ya. Jadi kita menggunakan ini untuk mengonlinekan ya. Tapi ini sini hanya menyediakan 2 web host ya, 2 web host secara gratis ya. Jadi masih kita bisa gunakan. Nah, ini kita pilih dengan bisa lewat beli sekarang atau daftar ya.
Nah, misalkan sini kita klik daftar. Nah, di sini kita menggunakan email yang pakai Gmail ya, Gmail kita. Misalkan di sini saya menggunakan ini ya. Oke, kemudian password di sini. Nah, tadi saya close dulu. Oh ya, di sini selain kita menggunakan login lewat email dan password, di sini juga kita bisa login dengan Google. Coba kita lewat Google saja. Nah, ini misalkan saya menggunakan ini ya, yang email Gmail ya, .com. Oke. Nah, di sini kita sudah mendaftar di Gmail ya. Apa namanya, lewat Google ya. Nah, ini kita lihat, kita buka Gmail kita ya. Jadi kita harus memverifikasi terlebih dahulu ya. Kita buka lewat Gmail. Oke, jadi di sini kita buka Gmail ya, di sini ya, Gmail yang tadi sudah kita daftarkan ya ke 00webhost ya .com. Nah, ini guntur.nc@gmail. Nah, di sini jadi tadi ada dua cara ya, jadi menggunakan email kemudian masukkan password secara manual, kemudian atau kita menggunakan apa namanya, login Gmail ya, seperti itu. Nah, jadi ada dua ya tadi ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan input ya tanpa menggunakan Gmail, jadi input password secara manual, maka itu harus menggunakan minimal 6 karakter ya. Jadi ada huruf besar. Jadi kalau misalnya ini saya login dulu. Misalkan di sini ya, ini saya login terlebih dahulu. Nah, misalkan kita ingin menggunakan email di sini dan password ya. Nah, maka password ini minimal 6 karakter yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka dan spesial karakter ya. Contohnya adalah ya di sini. Misalkan ya UMS 123. Ya, 123. Jadi misalnya kalau kita, saya ketikkan di sini aja lah biar jelas ya. Di punya besar MS 123. Nah, di sini ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka dan spesial karakter. Jadi bisa bisa $, dan sebagainya. Itu contoh ya. Kalau misalkan kita menggunakan cara seperti ini ya. Tapi kalau kita sudah login ke pengen menggunakan login with Google, ini bisa ya. Jadi tadi kita menggunakan login with Google ya di sini. Kemudian masukin email ya, email yang akan kita daftarkan. Di sini kan guntur.nc@gmail ya, yang Gmail ya kita masukkan. Nah, di sini tadi sudah terdaftar ya. Maka dia otomatis akan masuk ke panel web hostnya atau ke beranda web host di situ ya. Nah, selanjutnya kita cek di email yang tadi sudah kita daftarkan ya. Di sini kan email kita tadi yang sudah kita daftarkan ya. Nah, kita cek, oh ternyata di sini ada kiriman dari web host ya. Ini kita verifikasi terlebih dahulu. Nah, di sini ini oke, ini ternyata tidak ada ini ya.
Baik, jadi di sini kalau menggunakan Gmail, maksudnya menggunakan Google, ya with Google, ya login Google itu tidak perlu verifikasi. Tapi kalau misalnya menggunakan tadi password ya, kalau kita menggunakan tadi Google, ya, jadi kita lewat akun Google ini, ya, lewat Google tadi, maka tidak perlu verifikasi. Ya, jadi sudah otomatis. Tapi kalau kita memasukkan password ya, maka kita harus verifikasi. Nah, ini kita klik mulai sekarang, atau di sini kita pilih yang website ya, di sini ya. Bagian beranda di sini kita pilih yang website. Nah, kita akan di menu ini ya, di menu website kita pilih buat website baru. Nah, di sini kita pilih adalah plan website. Misalnya di sini kita akan membuat apa namanya, nama hostingnya, misalnya ebook ya Guntur ya. Nah, di sini edutech ya, misalnya Guntur edutech. Misalkan di sini kan tidak boleh, kalau mau ingin menggunakan spasi maka gunakan strip ya. Jadi tidak boleh pakai spasi. Jadi pakai strip boleh ya, atau nyambung ya, tidak perlu seperti ini. Nah, ini juga boleh ya, jadi strip atau seperti ini ya. Misalkan kita tidak menggunakan apa namanya strip ya, misalkan seperti ini, ebook Guntur edutech. Nah, passwordnya ini juga sama ya, jadi misalnya di sini kita menggunakan ya UMS123 ya, misalkan seperti ini. Jadi 45 ya. Nah, 12 ini harus ada huruf besar ya, jadi uppercase ya, kemudian lower case ya, letter jadi huruf besar huruf kecil, kemudian number, simbol ya. Nah, dan minimal 8 karakter ya. Di sini U-nya besar, MS12345 misalkan seperti itu. Nah, ini kita buat di sini ya. Nah, di sini memang agak ini ya, agak sulit ya. Kadang kita bisa, kadang enggak ya. Jadi ini kita harus mengklik beberapa kali untuk membuat ini ya, apa namanya, hostingannya. Nah, misalkan kalau agak sulit, ini kita copy dulu, kemudian kita refresh dulu ya. Kemudian klik website lagi, kita buat baru plan, jadi add UMS12345. Baik, kita tunggu di sini. Kita kalau sudah berhasil dia muter, ini kita tunggu saja sampai dia membuat hosting ya. Memang agak sulit ya, mungkin butuh beberapa menit ya untuk create hostingan. Nah, sampai seperti ini tandanya hostingan sudah tercreate atau sudah dibuat ya. Nah, selanjutnya kita akan mengonlinekan ebook yang tadi di sini yang kita sudah publish itu ke dalam ini ya, apa namanya, hostingan yang baru atau di 00 web host ya di sini ya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik apa namanya di bagian ini ya, kelola ya. Coba kita klik lagi. Oke, kita klik kelola sampai muncul seperti ini. Nah, kalau sudah, maka klik file manager. Jadi cari dashboard, kemudian di sini file, pada menu file di sini ada file manager, klik file manager. Kemudian selanjutnya kita tunggu.
sampai terbuka. Nah, di sini kita pilih yang public ya. Jadi kita pilih public HTML, double klik ya. Nah, jadi file yang kita posisinya di public HTML ya. Jadi file yang sebentar, saya double klik. Nah, jadi file yang akan kita masukkan ya. Jadi di sini hasil publish dari ebook interaktif dengan Flip PDF Corporate. Ini semuanya kita masukkan ke dalam kolom ini ya. Jadi pada public HTML ya. Maka caranya bagaimana? Caranya di sini kita blok, kita drag dulu ya seperti ini. Nah, kita blok atau Ctrl Alt, Ctrl Ctrl plus A gitu ya. Kemudian klik, pilih salah satu yang terblok, klik kiri tahan, klik kiri tahan. Kemudian Anda masukkan ya, ke dalam browser yang tadi sudah dibuka ya. Jadi posisinya sudah di posisi di sini ya, web host ya, browsernya. Jadi browsernya ini posisinya sudah di public HTML ya di sini ya. Jadi bisa kita create ya di sini. Nah, ini kita klik hasil publish tadi, kemudian kita masukkan ke dalam browser. Nah, seperti ini sampai muncul awan dan tanda panah di bawahnya ya di sini. Kita lepaskan kalau sudah. Nah, seperti ini. Jadi ada 4 file tadi. Kalau sudah sesuai dengan yang ada di sini, oh ini sudah sama, maka kita klik upload di sini ya. Nah, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Baik, kalau sudah selesai terupload semua ya. Maka untuk mengecek apakah sudah bisa berjalan dengan baik apa tidak, maka kita kembali ke tab sebelumnya di sini, terus kita pilih ke website ya. Nah, di sini akan muncul ada titik 3, ada bagian hostingan yang tadi yang sudah kita create. Nah, kemudian kita bisa klik lihat situs di sini ya. Nah, kita cek apakah berhasil. Oke, berhasil ya. Jadi seperti ini. Jadi nanti yang Anda gunakan untuk di share link ya ini ya. Jadi yang online-nya link ini. Ya, ini ebook ya. Jadi ebook Guntur Edutech .00webhostapp.com ya. Jadi seperti itu. Nah, ini linknya ya. Ini link yang secara online bisa dibagikan. Nah, di sini misalnya Anda ingin mau menghapus misalkan data yang ada di sini gitu ya, mengulang kembali, misalkan ada kesalahan ya dalam membuat ebook di sini tadi kok error. Nah, maka Anda hapus di sini. Caranya bagaimana? Lewatnya di sini ya, kelola tadi. Ya, jadi di bagian kelola tadi, kemudian cari file manager ya. Nah, kemudian di public HTML. Nah, tadi ini file-file ini yang tidak berjalan tadi dihapus lagi di sini ya, dihapus ya, delete ya. Kemudian Anda upload ulang kembali. Seperti itu. Jadi seperti itu caranya kalau misalnya Anda ingin mengonlinekan dan juga jika ada kesalahan dan ingin menghapus. Saya kira itu untuk penjelasan terkait dengan publish secara offline dan publish secara online. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.